Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Bu Dwi Rahayu SEMA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Manajemen. Adapun anggota kelompok saya, Siti Nur Afifah dengan NIM 2020103000025 dan Nafidatul Zahra dengan NIM 2020103000049. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi? Secara teknis, sistem informasi dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam organisasi. Di samping itu, untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengawasan, sistem informasi juga membantu para manajer dan karyawan dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, serta menciptakan produk baru. Mengapa manusia membutuhkan sistem informasi itu sendiri? Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya suatu hubungan. Baik itu hubungan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Hal ini didasari atas dua hal, yaitu kebutuhan untuk diri sendiri meliputi hiburan dan pengetahuan, serta kebutuhan untuk berbisnis meliputi pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan mengontrol atau mengendalikan. Tujuan bisnis strategis dari sistem informasi. Secara spesifik, terdapat 6 tujuan bisnis strategis yang mendorong perusahaan bisnis berinvestasi dalam jumlah besar di bidang sistem informasi. Antara lain yaitu 1. Kinerja operasional yang memuaskan. 2. Produk, layanan, dan model bisnis baru. 3. Keakraban dengan pemasok dan pelanggan. 4. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan. 5. Peningkatan daya saing. 6. Mempertahankan eksistensinya. Dimensi sistem informasi yang pertama adalah organisasi. Sistem informasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari organisasi. Bahkan bagi beberapa perusahaan, seperti perusahaan pembuat laporan kredit, jenis perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan informasi seputar penggunaan kartu kredit, jumlah utang, maupun hal-hal favorit pemegang kartu kredit, tidak akan bisa beroperasi tanpa sistem informasi. Yang kedua adalah manajemen. Tugas manajemen adalah berusaha memahami berbagai situasi yang dihadapi perusahaan, mengambil keputusan, dan merumuskan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang ketiga, teknologi informasi. Teknologi informasi adalah salah satu dari banyak perangkat yang digunakan manajer dalam mengantisipasi perubahan. Perangkat keras komputer atau komputer hardware adalah perangkat fisik yang digunakan untuk kegiatan input, pemrosesan, dan output dalam sebuah sistem informasi. Hal-hal baru apa saja yang terdapat dalam sistem informasi? Yang pertama, perubahan teknologi platform cloud computing berkembang sebagai inovasi utama di bidang bisnis. Sebuah perkumpulan komunikatif antar komputer mulai menjadi hal yang biasa bagi komputer perusahaan-perusahaan. Aplikasi-aplikasi bisnis utama dikirim secara online sebagai bagian layanan internet. Yang kedua, perubahan teknologi data berkapasitas besar. Dunia bisnis mencari solusi secara mendalam mengenai besarnya volume data yang diperoleh dari traffic web, pesan surel, konten sosial media, serta perangkat-perangkat keras lainnya atau perangkat bersifat sensoris yang membutuhkan perangkat pengolah data yang baru untuk menerima, menyimpan, dan menganalisis hal-hal tersebut.
Yang ketiga, perubahan teknologi perkembangan platform digital mobile menyaingi komputer personal sebagai suatu sistem bisnis. Perangkat mobile iPhone dari Apple dan Android mampu mengunduh ratusan ribu aplikasi guna mendukung layanan jasa pertemuan jarak jauh yang menunjang Anda berkomunikasi dengan kolega-kolega Anda. Tablet-tablet komputer kecil, diantaranya iPad, Google Nexus, dan Kindle Fire bersaing dengan laptop konvensional sebagai platform bagi pelanggan dan perangkat komputasi bagi perusahaan. Peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Sistem informasi memiliki peran dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan, dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi. Bagaimana sistem informasi dapat mengubah bisnis? Sistem informasi dan teknologi sangat penting bagi perusahaan saat ini. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengefisiensikan operasi perusahaan, membantu menciptakan produk dan jasa baru sebagaimana model bisnis yang benar-benar baru pula. Memungkinkan manajer menggunakan data terbaru dari pasar untuk pengambilan keputusan serta sistem informasi membantu perusahaan melakukan sesuatu yang lebih baik dari pesaing. Harga lebih murah untuk produk unggulan dan responnya cepat terhadap pelanggan dan pemasok. Semuanya dapat meningkatkan penjualan dan laba yang tidak bisa diikuti oleh pesaing. Oleh sebab itu, teknologi dan sistem informasi sangat penting dalam dunia bisnis saat ini. Mengapa sistem informasi begitu penting dalam menjalankan dan mengelola organisasi bisnis saat ini? Sistem informasi adalah penopang utama dari penyelenggaraan kegiatan bisnis saat ini. Di berbagai sektor industri, mempertahankan eksistensi dan pencapaian tujuan strategi bisnis sulit dilakukan tanpa penggunaan sistem informasi secara luas. Peluang dan tantangan dalam globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan arus komunikasi dan sistem informasi yang begitu dahsyat menuntut para pengambil kebijakan dari segala bidang, khususnya informasi manajemen, bekerja lebih keras untuk lebih menyempurnakan dan meningkatkan semua sektor yang berhubungan dengan masalah sistem informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Peterson dalam LEE 1996. Globalisasi menembus batas-batas budaya melalui jangkauan luas perjalanan udara. Semakin luasnya komunikasi dan meningkatnya turis atau wisatawan ke berbagai negara. Jadi apa yang telah terjadi dengan adanya arus globalisasi yang memang terjadi dengan sangat signifikan. Ini kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mengambil peluang dalam berbisnis melalui sistem informasi yang dapat menguntungkan, baik itu kebutuhan pribadi maupun dalam kebutuhan bisnis. Pendekatan kontemporer terhadap sistem informasi. 1. Pendekatan teknis. 2. Pendekatan perilaku. 3. Pendekatan sistem sosioteknis. Pendekatan teknis. Pendekatan teknis adalah sistem informasi yang menekankan pada model matematika untuk mempelajari sistem informasi, serta penekanan pada teknologi secara fisik dan kemampuan format dari sistem tersebut. Ilmu komputer berfokus pada pengembangan teori perhitungan, metode perhitungan dan penyimpanan data yang secara efisien, yang menekankan pada pengembangan model untuk pengambilan keputusan dan praktik manajemen. Riset operasional berfokus pada teknik matematika yang mengoptimalkan parameter seperti transportasi, pengawasan, persediaan, dan biaya transaksi. Pendekatan perilaku. Bagian penting bidang sistem informasi yang melihatkan isu perilaku yang muncul dalam pengembangan dan pengelola jangka panjang dari sistem informasi. Isu seperti integrasi bisnis, strategi perencanaan, implementasi, penggunaan, dan manajemen tidak dapat dijelajahi dengan menggunakan model dari pendekatan teknis. Disiplin ilmu mengenai perilaku lainnya berkontribusi pada metode dan konsep penting.
Pendekatan sistem sosioteknis. Pendekatan sistem sosioteknis adalah kinerja optimal organisasi yang akan dicapai dengan cara bersamaan, yang mengoptimalkan sistem sosial dan teknis yang digunakan dalam proses produksi. Perspektif dalam sistem informasi. Dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari serangkaian kegiatan nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan kinerja organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Perspektif bisnis meminta perhatian terhadap sifat organisasi dan sifat sistem informasi. Manajerial, sebuah sistem informasi merupakan solusi organisasional dan manajemen berbasis teknologi informasi untuk tantangan atau masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.